Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, susipun Sohibul Bait Gus Hadi Gagal Khormati, pangarsanipun Gus Hasib, pangarsanipun Pak Wakil Gubernur, pangarsanipun Pak Menteri Pak Muhajir Gagal Khormati, Gus Dia, Pak Bupati, Gus Mizan, komplit kiai kabeh, putune Bapak Syariah, enten iki tentara. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Niki acarane napa to? Khol. Lah. Niki dasi sapi ini, kulo kirimi sapi, niki dasi ini. Nanti tahun ini kan kulo tahu janji, so nekole Bapak Syariah mana cekak sepi, tak kirimi sapi. Ampun, tak kirimi sapi ini keng Jogja ini. Nanti niki dasi ini. Kulo niku sedih soalnya. Ya ono acara sae kok gak ono panganane niku sedih. Napa malih niki khol sekaligus mulutan. Lho kudu ono panganane. Lho estu lho nek ono acara kok gak ono panganane niku Pak Wakil Gubernur. Niku kula rada sedih. Nih Pak Menteri, dadi mulane wong Jawa niku senengane mangan. Ale mangan gak mangan kumpul, mosok wis ngumpul gak dikei mangan. Nggih, niku nek teng NU ngoten Pak Majid. Lah kok nek teng Muhammadiyah. Nggih, iki terutama tradisi mulutan iki mesti ana khole, ana panganan. Jadi nek soalnya nopo? Niku tradisi ini para sahabat. Mangan niku lah tradisi ini para sahabat. Jadi nek dina Senin biyen Kanjeng Nabi niku poso. Nek Kanjeng Nabi poso, para sahabat niku masak. Jadi nyiapno daharan kagem buka Kanjeng Nabi. Nah, kagem buka. Lah mangke niku terus panganan niku kathah dibeto teng daleme Kanjeng Nabi supaya saged dipun dahar buka kali Kanjeng Nabi. Lah saderenge didahar Nabi sahabat itu senengane guyon. Kowe masak apa, Kang? Oh, aku masak gule. Lah sampean, oh aku rica-rica. Lah aku iki suwe gak mangan gule, aku kok njaluk gulemu ya. Nggih. Lah sing siji, aku kok njaluk satemu ya. Berarti sahabat itu delok panganane kancane apa, masakane apa ngene. Lah mangke terus Kanjeng Nabi dipun suwuni donga. Disuwuni donga kali kengken nyicipi gede-gede ngoten niku. Lah begitu Kanjeng Nabi dongane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ala benar, ngoten itu ngene Nabi. Mula panganan sing pun diwaosaken donga barokah, barik niku dadi panganan barokah. Nah, panganan barokah niku nek wis didongani dadi daginge daging barokah. Lah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mulane barik lana niku terusane wakina ala
benar lah dungane Nabi sing barik niku dados panganan barokah. Lah nek dimaem tiang kathah kok mboten telas niku sebagian dipeta wangsul sebab panganane barokah, mula begitu tiga wangsul jenenge berkat. Lah niku kebiasaan para sahabat niku dadi aja dikira wong Jawa niku ngarang. Soalnya kadang-kadang ini yang boten paham dikira wong Jawa niku ngarang. Apa berkat masak-masakane dhewe kok dipangan-pangan dhewe kok barokah kok berkat lho. Wong dongane barokah masih dhek dhewe nek wis bar didongani dadi donga barokah. Barange isih padha statusnya berubah. Kados lanang kali wedok, Pak Menteri, lanang wedok. Lanang wedok niku klambine ijo, kathoke abang. Sing lanang ya sing wedok klambine ijo, terus napa seweke abang. Budal teng KUA. Lah dateng KUA angkah tu wa zawajtuka qabil tu nikah barakallahu laka wa baraka alaika. Mula begitu medal king KUA barange tesih padha kathoke ya durung salin. Tapi statusnya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebet KUA jiwit haram, jawil dosa. Sabare metu teng KUA status suami istri dadi halal, jiwit halal, nyopot kathoke halal. Lha niku mulane zaman biyen niku jenenge panganan niku barokah wong dungane bari. Wonten sing takok, lho apa panganan iso nyimpen barokah? Lho aja meneh panganan, wong kaset iku lho nyimpen suara, flash disk nyimpen gambar. Dan niku mula wong biyen niku seneng nitipi donga teng panganan wong wedok kok ayu di I love you kok emoh. Gak no panganan diseni diinstal rumiyin donga I love you. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Utawa cara Jawa sunah mata kaji haji kujaran goyang. Lalu ini didahar tadi I love you. Mangkano calon bupati, lurah, wedine ana panganan gak ada statusnya. Kondi panganan ini. Jangan-jangan dari lawan politik ini kan. Jangan-jangan dari lawan politik ini lah ini tak pangan kok. Jangan-jangan isinya donga linggis. Begitu dipangan ya metengkreng ini lah dari panganan. Mangkano panganan itu di dalam Islam luar biasa. Dungane barik lana berkahilah kami, ora berkahilah saya. Karena makanan itu melibatkan semesta alam, dari manusia dan sistem yang terlibat di dalam makanan. Oh itu luar biasa besar. Semua terlibat, Pak Jin. Lho nggih. Sing nandur sapa? Dia petani. Petani ini terikat dengan sistem negara. Ditandur di sawah, sawah terikat dengan BPN, dengan macam-macam. Dia terikat dengan ilmu astronomi untuk mengetahui musim hujan atau tidak. Jadi panganan itu melibatkan disiplin ilmu yang luar biasa banyak. Dari industri pupuk untuk apa? Membesarkan makanan. Begitu gede dipanen, melibatkan sistem teknologi panen, mulai dari ngarit sampai seleb sampai apa. Setelah dimasak melibatkan ilmu permasaan, gawe rice cooker, gawe itu, dan itu semua terlibat. Gak Islam tok, hampir semua masyarakat terlibat, dunia terlibat. Omongnya wis dibumboni, sing nandur cengkeh sopo, sing nandur kunir sopo, sing nandur merica sopo, sedaya terlibat. Diuyahi wong Sewulan gak diuyah, sing diuyah wong Rembang.
Sementara wong sewulan gak tahu takok sampean gawe uyahi karo nguyuh ora. Kan yang tambah garam. Semesta inilah yang membuat kenapa makan itu doanya Allahumma barik lana. Jadi keberkahan kepada kami yang diberikan atas nama kebaikan yang ada di dalam makanan. Makanya doanya Allahumma barik lana, bukan barik lila. Sebab dongane niku barik. Mula panganane jenengane barokah, nek dikomule jenenge berkat. Lho wong Jawa niku sudah hebat untuk yang seperti itu. Cuman kadang nek gak patek Jawa gak paham. Wong Jawa niku artine paham. Nggih. Ya termasuk lahirnya Kanjeng Nabi kan napa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi ini tadi rahmatnya wong alam kabeh. Cuman waktu medun neng Mekah kondisinya jahiliyah. Loh yang disebut jahiliyah itu ndi? Ya Mekah itu jahiliyah. Di tahun itu Jawa ya sudah tidak jahiliyah. Bahkan tadi ono masyarakat jahiliyah, ya masyarakat Arab waktu itu. Apakah Jawa mlebu golongannya jahiliyah? Ya enggak. Jawa tahun 571 Nabi lahir sudah punya kerajaan Kalingga, sudah punya kerajaan Kanjuruhan, sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 400, 300 punya Salokonegoro, 600 punya Mataram, persiapan bangun Borobudur, sudah punya bahasa yang bertingkat, wis komplit. Jadi sebagai sebuah peradaban ketika Rasul lahir di sana, ini sudah maju. Makanya ketika Islam datang adaptasinya paling baik, paling bagus. Adaptasinya paling bagus. Di Mekah masyarakat yang bisa memahami agama masyarakat kota, masyarakat madani. Makanya kan masyarakat kota disebut masyarakat madani. Di Jawa sudah jadi kota-kota berperadaban. Makanya ketemu klik ngono. Nah itulah yang menyebabkan ketika Islam berkembang keluar dari Jazirah Arab, yang ke Eropa di bawah panglima perang, ya nggak klik, menang-menangan, Allah takbir, ya bubar. Yang ke Rusia juga sama, yang ke Cina dibawa oleh pedagang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tradisi berdagang. Masyarakat Cina sudah masyarakat pedagang, makanya sudah tidak ada istimewanya. Nah masyarakat Jawa kalau yang ngomong agama spesifik, agama itu dibawa oleh orang spesifik, namanya Brahmana. Kasta di bawahnya kesatria gak boleh ngomong agama, kasta wisya pegawai gak boleh ngomong agama. Jadi Pak Wakil Gubernur itu gak boleh ngomong agama karena pegawai. Nah apalagi sudra, petani, pedagang gak boleh ngomong agama. Lah pedagang itu nggak boleh ngomong agama, wong pedagang sudra kok ngomong agama. Maka kalau secara epistemologi pengetahuan kok tiba-tiba ada penjelasan Islam disebarkan oleh saudagar, itu teorinya salah Pak Majid. Jadi nggak bener. Jadi kan saya ngomong sama menteri, jadi enak. Sama ngrungokno tok, nggak apa-apa. Ini saya berdiskusi sama Pak Menteri yang kebetulan mengelola kebijakan negara. Jadi makanya Islam disebarkan bukan oleh saudagar kalau di Indonesia. Keyakinan para santri Islam disebarkan oleh wali. Lah kenapa wali? Wali itu makomnya Brahmana. Brahmana itu punya cakti, wali punya karomah. Nah itu makanya imbang, dua ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, makanya santri Islam disebarkan wali, yaitu yang benar. Karena apa? Yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali, podo sekti. Lah kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Jawa gudangnya petani. Kenapa tidak mengatakan ini Indonesia harus diajari berdagang? Jawa itu gudang perdagangan terbesar. Jung-jung kapal Jawa itu bisa berlayar sampai di ujung di ujung jalur sutra.
Macetnya perdagangan Nusantara itu karena apa? Karena jalur perdagangan keluar dari tradisi maritim dikuasai Portugis. 1515 ketika Albuquerque menaklukkan Malaka, kita dikunci. Nah, tradisi itu menjadi semakin gila di zaman Belanda. Indonesia masuk Belanda, Singapura, Malaysia masuk Inggris, Traktat London. Traktat London. Makanya oleh Inggris, Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu loh, panganan teko rame. Nah itu makanya Indonesia kalah 1 jam dari waktu Jakarta. Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Singapura dan daripada bursa Jakarta. Nah itulah maka perpindahan waktu dari Jakarta ke IKN adalah salah satu siasat untuk mengambil peran di dunia digital agar kita tidak ketinggalan waktu dari Singapura dan Malaysia. Ini kan persoalan negara. Gitu kan tepu sing bantet. Cuman sayangnya kita ini kadang nggak percaya. Milih presiden itu menghabiskan biaya triliunan. Terpilihlah satu orang dengan pilihan terbanyak, Pak Jokowi. Tapi karena kadang kita itu iseng, lebih percaya sama Rocky Gerung. Orang yang nggak ada yang milih, nggak ada yang apa, itu. Orang mau mengatakan Gus Dur itu kurangnya banyak, nggak apa-apa. Tapi Gus Dur pernah dipilih oleh orang se-Indonesia. Pak Amin walaupun hebat kayak apa, belum pernah dipilih menjadi presiden Indonesia. Lo kan gitu. Loh, sampai mau mengatakan Pak Muhadjir mau kurang pinter, kurang apa, beliau dipilih menjadi menteri. Lah kalau sampai lebih pinter, kenapa sampai nggak dipilih? Nah, kan ini tradisi kita suka begitu. Jadi mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lebih baik. Nah, negara itu seperti itu. Makanya waktu itu petani nggak boleh ngomong agama, ya wali. Lah cuman kadang orang bertanya, referensi wali ini dari mana? Kok bisa wali tiba-tiba membangun ini? Nah, wali itu kalau butuh sesuatu itu nggak pakai referensi. Wali itu download. Wali itu download. Allah ini kan punya sistem cloud ini di langit ini, pusat data kan, punya cloud, harddisk gedenya itu, cloud itu. Cloud inilah yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut tabut Sulaiman, yang oleh orang Yunani disebut kotak Pandora, yang oleh orang Jepang disebut kantong Doraemon, yang oleh orang Islam disebut Lauhil Mahfuz. Ini cloud, pusat data. Nah wali-wali itu kalau mau nengok pusat data itu download, browsing, browsing nek ngene tak. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini saya Allah download. Bapak Syariah download 7 tahun. Kewili di sini download. Nabi Ibrahim download. Nabi Muhammad download. Syekh Abdul Qadir 25 tahun download begini. Makanya wali-wali itu nggak pernah takut apa-apa karena tahu program dunia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka wali-wali itu paketannya besar, paket datanya komplit karena downloadnya serius. Makanya wali-wali itu wifi-nya hidup. Lah kita kalau dijak download tidur. Makanya kita nggak punya wifi. Ibarat kartu, kita nggak punya paket data. Mau kirim gambar, mau kirim browsing apa susah kalau nggak punya paketan. Tapi masih bisa hidup kalau cari paket gratisan. Kemana? Ke warung free wifi. .co.id, .co.com. Nah kita kalau mau kirim doa, kirim fatihah, kirim ini nggak punya paketan ya nggak bisa ngirim.
Makanya kita pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin Nabi Mustafa, namanya tawassul. Itu doang aja. Tawassul itu teknologi. Pak Menteri aja tepuk-tepuk enggak loh. Makanya doa itu bisa dikirim, bisa dibagi, bisa apa? Wong pusat datanya di sana. Makanya manusia itu melakukan apapun jejak digitalnya ada, wong terhubung sama Lauhil Mahfuz. Wong manusia mau turun ke sini dikasih diregister alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Ya wis tak kei paketan, paket nyawanya sekian, paketannya habis ya gitu aja. Makanya malaikat kalau mencari orang mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock ini udah selesai. Loh iya kan? Loh makanya kalau orang itu kuat pakai datanya bisa menghancurkan orang lain. Wali itu tahu hatinya orang karena paketannya gede, orang lain bisa diretas. Makanya wali itu merusak durunge winarah, mampu meretas. Kalau mau menghancurkan batin orang dikasih program yang lebih besar, kekuatannya 1 giga, kirimi paket 5 giga, blank deh. Iku hang langsung jenenge santet itu. Nah, makanya kiai-kiai dari dulu itu ada tradisi, ya sudah kalau kamu kirim doa, kirim Fatihah, sebut yang paket datanya paling gede, server utamanya Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa al-Jamil bil wa'adhi syahadu ajam wa syahadu maghribi fi barriya wa muslim bil awliya al-masyarik al-maghrib wa muslim bil qadir al-jilani wa li abaina ummatina masyaikh masyaikh wa bapak syariah wa al-jam muslim wa al-khusus ruhi pak di waktul Fatihah put ngono langsung share it. Lah ya, Anda yang nggak percaya, mosok dongo bisa dikirim, bisa dibagi. Ya orang nggak tahu ini teknologi ini. Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, syuting naikkan ke satelit, maka kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama dimanapun sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi kita ini sebenarnya ini kita call, kita apa ini kan sebenarnya kan cari wifi gratisan, iya kan. Pemancar utamanya di mana? Ya di Mekah sana, itu pemancar utama. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya Nabi Ibrahim ketika kehilangan sinyal Tuhan, matahari apa bulan ke situ, cari sinyal ke situ. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyaqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Pemancar ditancapkan di situ disebut makom Ibrahim. Kita di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itulah yang nunjukin sinyal di situ siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika bangun sinyal Allahu Akbar, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan lupakan jasa Ibrahim, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Lan iku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu konsep itu. Makanya Indonesia ini ketika ketemu dengan Nabi yang ahsanuhum khuluqan, apa akhlak terbaik, rahmatan lil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rahmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang kok jadi perkara itu rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastafa'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Ayat itu pertama wakafa billahi syahida. Rasulullah sendirian bersyahadat. Ya,
Muhammadur Rasulullah, tapi nggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliyah karena di sana nggak ada yang kenal. Karena apa? Mekah tidak punya tradisi Nabi karena nggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih Nabi nggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana, bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana, bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem sosiologinya. Nah orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana nggak ada air. Mau diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat gak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, ini susah. Makanan gak ada, suruh zakat. Udah tahu panas, suruh puasa. Loh ini kan sulit untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah. Sampai ketemu walladzina ma'ahu, siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat atau namanya Joni, itu gak ada. Mukidi itu yang gak ada. Iya sahabat ya itu. Nah walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa, wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi ruhama ubainahum, ketemu resolusi, mulai paham karena ada Waraqah bin Nufail yang menjelaskan bahwa itu Nabi, orang Nasrani. Ada Bukhaira yang orang Mekah sendiri nggak kenal Nabi, makanya dosit. Ya kayak orang sini lah kenal kiai. Makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai, karena sebelumnya sudah diajari Bapak Syariah tentang sosok ulama. Saya datang ngejak salaman masih nyubit barang. Iya nih coba bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu tok. Oh ini mesti tim pemburu babi gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk dong tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama Kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu Kiai, tapi harus ingat Kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka Kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan Suro keris Kiai tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah kan gitu. Lah ya harus paham. Iya, karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji.
Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masuk jalur atus gak didusi. Nah ya kan, Allah sampai di sini tanam sini pangeran. Sama orang Sewulan disebut sing ngecat Lombok. Nabi Kanjeng Nabi sholat musuk apa sembahyang. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang, kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia, karena di sini yang namanya RE King disebut Honda. Hondamu apa Mio? Ngamur, ini ngawur ini bid'ah ini pasti begitu. Ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya aku seluruh pembalut softtek di sini itu. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya kongwan, begitu dibuka isinya renggi. Ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa itu wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustad belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing urung rabi karo wong Jawa. Kok tambah rapate paham Jawa. Lho ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa iki. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lah karena itu Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi nggak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas tilem, ada kelas nendro, ada kelas micet ya, sudah ada di sini bosok romo ini sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, muntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada di sana, baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, wong mangan gak mangan kumpul, bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika, wis komplit. Dan bakasan di sini lebih luas daripada bakasan di sana. Di sana kalau bahas buah paling kurma, ruman niku trimo, terus jeruk. Nek kene bakasane sawu, pelem, cipluan, kesemek, duren, komplit di sini banyak bakasannya. Orang sana kalau bahas makanan paling ya roti, kurma, gandum. Sini tales, gembili, uwi, bote, porang. Sana bakasan tuh paling saiton, jin, gos. Kene wewe gomber, genderuwo, kuntilana, suster ngesot, olor ijo. Banyak, makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Sana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani. Kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, wis komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi di sana ndak keprok karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak. Ke sawah ono jangkrik gitu, hiburan. Ono doro hiburan.
Gus dia ono jago yo diajari ono jaran pelayokno sana nggak ada hiburan kene hiburannya aneh akeh lapa-lapa we didu ini ayo go ono apa nika gantangan macam-macam ono suket ditekoni diduduk ngono ono godhong lamtoro taleni duk menang-menangan lho sini hiburannya banyak bengi-bengi ning sawah nyuluh welut hiburan tok ning ngene makanya tidak semata-mata urusan moral hiburannya akeh lalu wong kene niku enak ndak perlu ribut dikit-dikit ribut di sana bakasane akeh landscape-nya juga nggak terlalu banyak makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft lebih persis kaya nabi lebih bisa membangun resolusi konflik karena apa hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan makanya orang sini yang harus yang diinginkan cuma satu apa anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim jadi nyontoh nabi itu karena keinginannya nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak sudah rukun sudah apa maka pilihan tersulitnya adalah apa mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara konsepnya kafir masalah ini kafir ya tepuk sih banget Pak Menteri tepuk lo kalau kafir masalah makanya ketika satu ini berbeda-beda gimana Nabi punya konsep apa konsep Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kalian jangan semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua maka konsep ra'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba semuanya patuh kawulo jadi kulo hamba saya ini itu abdi pukulun semua masuk dalam konsep ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat jadi ra'iyah itu bukan people kalau people itu vox populi vox dei suara mayoritas suara Tuhan begitu dia mayoritas mengatasnamakan Tuhan menjadi kekuatan diktator mayoritas kita bukan proletar kita bukan komunis kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ra'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia karena lihat makanya ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah masyarakat itu masyarakat kalau berbeda paham wasyawirhum fil amri lahir konsep musyawarah karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah al-wali wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati yang bukan penerus wali NKRI harga pas lah itu lah karena NKRI membangun konsep ra'iyah maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat kenapa pakai majelis karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat nah ini yang landasan kita anut sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan apa bangsa masa depan adalah bangsa yang mampu bangun persatuan dan itu aja makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara
tapi kita dengan konsep ro'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negeri ini tauhid, oleh kok tempilingi oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini tauhid karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah, sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Jangan tidak paham. Nah itu namanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, lahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara gak kuat nanggung, bangkrut negarane. Ya. Itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara, sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, membiayai. Itulah Indonesia. Makanya santri Pak Muhajir tidak pernah membayangkan mari kita dirikan khilafah. Nggak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini, dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa pembiayaannya. Loh. Dan berapa roda ekonomi yang jadi diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya, karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tak maksimal karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini, menjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain lo nggak tahu mulutan duitnya utuh, nggak tahu hall duitnya utuh. Maka sekolahannya bagus, masjidnya bagus, santri rumah sakitnya santri duitnya wis entek dienggo koyo ngeten iki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik, gitu. Kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini habis kekuatan negara, ruang persatuan terjaga. Lu coba karo donga kiyaine tok sing donga, santrine amin. Pokoknya amin, nek kepegelen amin. Kiai ini paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga banyak diajak ke alun-alun Medion, namanya istighosah kubra. Begitu sampai sana yo bakul tahu jualan,
Pelalon berjalan, es teh jual, Sprite semua berjalan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak, sektor informal berjalan. Loh ini sholawat yang tadinya sendirian, ya Rasulullah salamun alaika, deng ono sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anglia numpak. Begitu banyak yang ingin sholawatan, diajak ke alun-alun, namanya Madiun bersolawat. Wah, kalau sudah sampai sana laku semua. Yang punya son-sonnya laku, yang punya syuting-syutingnya laku. Pom bensin terserap untuk beli bensin angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual spanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing laku. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain, kita urus persatuan, kita urus kebersamaan. Kenapa? Tinggalane para wali ini cuma main. Nah yang datang Habib Syekh, ya ya kain putih laku semua. Ini sing teko mafia sholawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu cos. Loh, ada orang mati, kita kumpul, terjaga kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan 3 hari, 4 hari sampai khol. Kalau sudah khol gini kepala sapi laku lah. Semua bisa terakomodir, gitu kan? Terus nanti setelah 7 hari khol, terus ziarah ke makam para leluhur, bis pariwisata laku, elep laku, sampai di makam wali jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Itu coba kalau negara yang nanggung bangkrut, kukut rungkat. Coba lah itu sampai di makam, coba kalau di makam Bapak Syariah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sak rombongan teko meneh sallallahu makam. Ini belum selesai, satu rombongan datang lagi, ila kadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ora ono sing komplain yang fasihnya ndak, gentenan enggak, biasa aja, ganti bareng ngawiti ingsun lara syairan iki rung rampung wis ibadallah rijalallah ahizuna li ajlillah kunu'an lana lillah sanaqdallah lillah harap nyontoh Habib Syekh kaisok. Terus tiba-tiba lagi rame gitu, ada satu orang masuk, copet ini kira-kira. Ternyata akhirnya buka sakitnya, gue speaker, rombongan saking sebulan di tengkoteng bis. Akhirnya kerukunan terjaga, berziarah. Orang sebulan ziarah ke Jombang, mencintai tanah Jombang karena ada makam gurunya. Berziarah ke Surabaya, Mbah Ngampel, merindukan tanah Surabaya karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Jangan. Makanya polisi, TNI nggak usah mencurigai santri, nggak akan jadi teroris.
Dia bener Bapak Kiai, enggak ada. Mau ngebom Surabaya takut sama Sunan Ampel, mau ngebom Madura takut Mbah Khalil. Makanya teroris itu blangblung, kenapa? Gak ada yang ditakuti. Loh, ini kan negara. Makanya anak-anak santri kita ziarah kubur, dia cinta negara, terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga nggak bisa dibiarkan karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi, dibagi dua. Satu kiai sakti, yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti, jadi nggak perlu dibatasi. Bisa diinterupsi, Gus sudah malam berhenti. Ya, Pak Menteri udah linu, ya berhenti. Iya kan, udah linu dengkulnya kan udah sepuh. Iya, Gus Asep udah linu. Ibaratnya gitu. Tapi itu karena kiai kurang sakti. Lah kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotib Jumat itu kiai yang paling sakti, nggak ada yang berani dia. Kalau sudah bawa tongkat, siapa yang berani? Interupsi telepon nggak berani, mesti diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur disuruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks ya sopan dong baca itakullah. Lepas teksnya disebul dipasangin bubar teksnya. Pegang tongkat ya nggak mungkin macem-macem, pegang tongkat ya pasti tenang. Itakullah, lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks khutbah tenang, sopan. Begitu tongkatnya hilang karena bid'ah menurutnya, maka tangannya saudara Jowo, iya gitu. Iya kan. Makanya kalau nyari yang kocel-kocel gitu, lihat aja masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Lah itu santri. Lah makanya enak. Lah itu penjagaan seperti itu luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan, ruang ekonomi berputar, edukasi di luar edukasi resmi berjalan. Negara tinggal pesan mau ngomong apa, pesan aja sama kiai. Kiai, ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara hanya karena satu bendera, karena semua tidak ada yang menjelaskan ini bendera tauhid, ini bendera Nabi. Semua tertipu, semua terkecoh. Sampai di sini bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Oh ini bendera Nabi, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku itu loh anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gitu. Selamat bangsa ini, wong kiainya santai jawabnya. Awas lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah. Ummi lagu Syiah. Halah gitu aja kok Syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indo. Doa Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat. Kok pakai nama Siti Aisyah itu? Coba pakai nama Pak Ijem itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Aisyah Madiun. Lu kiai enak, makanya ada situasi yang sulit jebol. Itu di Suriah cuma satu orang yang berani ngomong, Syekh Ramadan Al-Buti, habis. Di Libya yang ngomong cuma Muammar Gaddafi, habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit ketika kita punya tradisi ngumpul adalah ketika terjadi corona. Pesen kiai enak, kiai nggak usah Jumatan. Besok gak Jumatan ya? Enggak. Alhamdulillah libur. Besok nggak usah tarawih ya. Para hadirin, ini kita sampai di zaman digital milenial killing everything. Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari dua hal, dari mulut dan dari jempol.
Makanya mulut milenial gak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu para hadirin. Yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, itu akhirnya bangsa ini selamat gitu loh. Ya Allah, mengono tak beres. Coba kalau nggak ada ruang informal seperti itu, maka jangan pernah membayangkan di negeri ini kalau kemudian ini dipisah-pisah, doa sendiri, apa-apa sendiri, bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan, tinggal menunggu kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini tidak mampu bikin sekolahan bagus, tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri untuk menyempurnakannya. Iya, jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayain terus. Apa gunanya? Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NU ditanya Pak Muhajir, sekolahanmu yang butuh bantuan mana? Dibantu. Yogi pasti saya udah paham mau penjenengan itu kan wong NU. Enggak loh, telah saya bulan mana? Itu ini negara. Kalau tidak dilakukan itu, maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara tidak punya pengetahuan pendidikan, yang punya pengetahuan pendidikan tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko pada apa? Pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bangsa yang hari ini kita miliki, Indonesia. Satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara. Nah, negara ini harus aman. Makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lihat, manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik, tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin. Konsep negara itu negara. Itu loh. Makanya orang-orang yang menjaga manusia, orang-orang yang orang-orang yang menjaga amanu wa amilus sholihat ini punya ruang khusus di hadapan Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang gak akan pernah berhenti. Makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame? Karena apa? Hidupnya ngurus manusia, tidak pernah mundur dari persoalan manusia. Makanya ketika lahir rame, meninggal rame, kuburannya rame oleh manusia. Kalau seumur-umur yang dipikir cuma wedhus, begitu mati yang ziarah ya wedhus. Nguyuh tok wedhuse lunga, makanya kuburan nggih. Ini falau majrun ghairu mamnun. Makanya ngurus manusia ini luar biasa. Nah itulah para wali. Lah Bapak Syariah bagian dari itu. Makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal. Ya jangan salah, kalau anak cucunya mendapatkan barokah dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulunya, karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan. Buktinya apa? Loh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ribut. Ada orang anak kecil dibunuh, ada perahu dibolongi, ada minta minum di kampung nggak dikasih, tapi malah bangun rumah. Nabi Musa, ya Khidir, engkau ini diminta minum aja nggak dikasih, ngapain bangun rumah? Kamu nggak ngerti Musa,
bahwa di dalam tanah yang rumahnya roboh ini ada tinggalan orang tuanya dulu. Sekarang anaknya kecil-kecil, itu jatahnya dia. Lah orang tuanya statusnya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Makanya orang-orang soleh itu didoakan semua. Orang mau NU mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Mau berawal dari Allah, dari at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakah, nggak berani meninggalkan wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia. Makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitarnya. Iya, orang sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang nggak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Maka berada di sekitar orang soleh, hati kita menjadi tentram. Makanya tombo hati paling enak kumpuli wong soleh. Maca Quran angen-angen sakmaknane angel. Salat wengi lakonono angel. Ayo wetengi ro ingkang luwe angel. Zikir wengi ingkang suwe angel. Paling gampang ngancani wong soleh udut. Ngancani wong soleh yang ngene karo kene iki bayai. Dia bayai ayam. Makanya orang soleh itu nggak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri. Maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu, jual komplit. Dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara. Makanya itu kita lakukan, dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara. Walaupun tidak ada investasi, artinya tidak ada lapangan kerja, kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal. Informal pilihannya cuma dua. Kalau nggak punya nyali ya kaki lima, kalau punya nyali maling. Tanya Pak Wakil Gubernur. Makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa lapangan kerja informal itu pilihannya dua, kaki lima atau maling. Di Indonesia kaki lima tumbuh, maling tidak tumbuh karena kiai selalu berbicara innallaha ma'as-shabirin. Jadi kiai-kiai ini jangan dianggap sekedar hiburan. Ini dalam rangka kerja besar tentang nation state, tentang government, tentang state, tentang negara. Jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah. Makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman, kita selamat, kita menjadi manusia masa depan. Bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi. Amerika kenapa bangkit? Karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara. Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ya, Cina kenapa bangkit? Karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya. Dia bangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari Sun Gokong sampai Wung Fei Hung. Dia bangun semua dari punya. Nah, kita nggak pernah menceritakan itu sama sekali. Seolah-olah kita ini bangsa underdog. Kita ini bangsa sama. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Cina punya Sampai Engtai, Arab punya Kais Laila, kita punya Ande-ande lumo. Ledole si ande lumo, temurunono putri. Putrine kang ayu rupane, leteng apa ngiku kang tak. Bu ibu kula mboten purun,
Bu ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si kabeh wong lanang iki pengen ngerti kuburane Yuyu Kangkang. Nanti aku tak tabarukan. Kok ana wong cek enake uripe icip-icip tok gak tanggung jawab. Lah kita punya. Le dole si ande lumon temurun ana putri. Putrine kang ala rupane kleting kuning. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat lho ande lumut iki. Masih mengkilat ngerti nek mustakmal. Lho masih lemput pleting kuning ireng tak mambu telek orisinil rada kano coy top. Lu semua punya kok, sana punya cerita ibu tiri kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe Bandung Bondo Woso. Kono duwe kewan ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di imut. Duwe sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit, gampang gawe nih. Eropa punya alat musik gitar kayu tali. Kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, tiba-tiba bangsa ini dewe diceritakno elek duwe presiden elek, di TNI elek, duwe pitik gede pitik Bangkok. Iya kan? Duwe napa nongko gede titik nongko londo. Sing asli Indonesia karek gula Jawa. Kenapa gitu? Sementara bangsa yang lain mulai bangkit. Itu cita-cita para wali itu. Baba Syariah itu tidak ada. Bangsa ini bangkit bersaing sejajar dengan bangsa yang lain. Nah, coba Jepang. Ini persis 30 September. Kita cerita tentang PKI karena memang pernah terjadi pembantaian antara PKI, tentara dan rakyat dan kiai. Diceritakan aja. Tapi Jepang punya pengalaman yang sama, konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji, pembantaian antar generasi. Mereka ceritakan itu dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia agar tidak mengulang konflik antar generasi, antar anak bangsa, diserahkanlah Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India, maka Upin Ipin kenalkan Jarjet. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini strategi kebudayaan. Kapan bangsa ini membuat cerita bahwa ketika dunia diluluh lantakkan oleh Mongolia, Arab jatuh, Cina habis, Eropa habis oleh Mongolia, tapi Mongolia ketika menyerang Nusantara habis sama pasukan Kertanegara. Satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengalahkan Mongolia, bangsa Indonesia. Makanya ojo ngejak gelut karo wong Indonesia, tukang gelut. Pemene bediun. Lah iya SH. PKS. IKS. Pakar Nusa, SHW pecah loro, SH Winongo, SH Teratai pecah loro meneh, Mas Kopi karo Murjoko. Lha iki gek medhi untuk durung liyane. Makanya Indonesia itu jangan ojo digarai, terutama wong Jawa. Wong Jawa iki senengane ngalah. Engko terus ngalih, lagi ngamuk. Lho iya. Makanya ketika Belanda sudah melakukan hal-hal yang jahat, dilawan oleh orang Indonesia. Kalau Anda pengen ngerti, satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan cara perang hanya Indonesia. Itu kan, ayo coba, satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu hanya Indonesia. Lah semua mengalami itu. Setelah itu negara bisa produksi. Gitu loh, ini kan dunia. Malam ini di tempat saya ada konser Sepultura di Jogja, musik rock cadas. Nah dulu di saat musik rock cadas,
Kita pernah mencatat sejarah konser terbesar di dunia tahun 95, namanya konser Metallica. Itu di Moskow. Semua negara geleng-geleng karena menjebol perang dingin antara Amerika sama Soviet. Jebol semua karena musik, semua datang ke Soviet di lapangan merah, semua nonton dengan gini-gini, 6 juta orang nonton konser itu, dan semua mengatakan Woodstock aja kalah, dan tidak akan pernah dalam sejarah konser bisa dikalahkan dengan 6 juta penonton. Tapi begitu musim corona kalah sama BTS, diajar sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang, seminggu konser 4 kali, sebulan 16 kali, setahun tak hitung pemasukan untuk negara Korea dari BTS 1250 triliun. BTS tok dulu liane, ayo. Makanya kita ini punya kekuatan-kekuatan yang harus dihitung. Maka Pak Menteri saya pesan, bagaimana kita punya huruf dalam negeri yang disepakati dalam domain internasional yang bukan ABCD. Cina mendaftarkan hurufnya waktu algoritma disepakati di domain internasional, sehingga dia berani ngelawan Amerika, dia berani ngelawan Amazon dengan Alibaba, dia berani ngelawan WhatsApp pakai WeChat, dia berani ngelawan Facebook pakai QQ Run. Kita belum bisa melawan itu. Maka ratusan triliun diambil oleh Facebook dan WhatsApp setiap bulan dari Indonesia. Itu duit semua, nah huruf Jawa harus gitu, nanti password kita Belgedes gitu bisa. Kita bisa pakai password telek lantung gitu bisa, silit berintek bisa lah, saya tidak bisa lah itu. Maka negara harus hadir untuk hal-hal yang seperti ini. Ini tentang masa depan. Anak-anak kita ini semuanya akan bertarung di masa depan di dunia digital. Sementara dunia digital adalah dunia baru yang disebut millennial killing everything, pembunuh segalanya. Yang terbunuh oleh milenial sudah berapa? Tahu-tahu pos hilang, tahu-tahu gedung biskup hilang, tahu-tahu apa? Orang hilang, tahu-tahu pasar hilang semua. Dulu kita masih kalau jatuh cinta itu masih mengandalkan pos, cari kertas warnanya pink. Masih ada industri kertas, ada industri surat cinta, perangko, nulis itu untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu di rantau orang, aku merindukanmu. Sepi kekasihku. Setiap malam yang terpanjang hanya wajahmu. Malam hari ini aku masih tercium bau tubuhmu. Kekasihku. Ini harus kita lewati sebagai ujian cinta kita demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku, sebab angin berbisik mendesau membisikkan namamu di telingaku. Dan aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Itu. Terus kita masukin ke amplop, cari perangko, dijilat template. Ada pos, ada yang menyerap Honda Win. Tiba-tiba itu hilang semua aset anak-anak yang sekolah di Parpostel, nggak ada ruang kerjanya karena cinta semuanya diambil oleh WhatsApp. Tinggal gini, gitu. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Ini real dunia baru, sampai nggak boleh marah. Dulu kita punya anak cantik seneng karena apa? Bisa mensortir calon menantu di depan rumah. Siapa kamu? Lulusan mana? Sekarang kita cegah di depan pintu, anaknya video call. Kita mau apa? Ini dunia baru. Ayo, ini dunia anyar, hilang semua. Besok supermarket juga akan hilang oleh bisnis online. Nggak kebayang. Bayangkan gudang garam segede itu, armadanya seberapa, tapi begitu di lantai bursa kalah sama Bukalapak. Anda masuk akal, yang bahannya modalnya cuma laptop sitok tok ini. Ya, Bluebird itu berapa asetnya? Kalah sama Nadiem Makarim, Gojek. Padahal
asetnya cuma laptop lu. Ini dunia baru. Anak-anak disuruh, "Nak, beli rokok." Nggak jalan sekarang, orang tuanya marah. Suruh beli kok duduk. Online, Pak. Dunia baru. Kalau kita nggak tanggap dengan dunia yang sedang bergerak, kita akan tetap menjadi bangsa yang dipaksa menjadi pasar. Kita bukan negara produsen, tapi dipaksa menjadi negara konsumen. Ini tanggung jawab wakil gubernur, tanggung jawab bupati, tanggung jawab menteri. Ya, iya, kayaknya terima mateng tak, wong kiai ya. Lagi kiai sudah ini wis bendino ngene lho. Ndonga wis muga-muga bangsaku selamat bendino. Oh, masalina muslim. Wah, bendino ngono. Terus selanjutnya Bapak Menteri, Pak Wakil Gubernur, ini Pak Bupati, dia siapa? Beliau-beliau yang kita minta untuk ngurus wilayah sebagai tinggalan para wali. Kita cuma santrinya. Nek ngono gak paham apa aku sebagai gubernur. Paham, cuman kan bahwa hal seperti itu harus dikerjakan secara sistemik dan sistematis. Nah itu, makanya kepala itu menjadi penting. Makanya malam hari ini kita ngedep kepala kepala penting.